dengan tujuan untuk mengetahui apakah ada lemak pada bahan makanan yang biasa ada di rumah. Untuk bahan yang kita gunakan pertama ada margarin, minyak, wortel, santan, kacang tanah, seledri, kemudian ada air putih, ada air susu. Untuk alatnya yaitu di sini kita menggunakan sampler, kemudian ada kertas minyak, atau di sini saya menggunakan kertas sampel buku coklat, kemudian menggunakan sedotan dan menggunakan kertas untuk menyimpan kertas ini. Langsung saja ke langkah kerja. Yang pertama adalah siapkan semua alat dan bahan. Kemudian jika menggunakan bahan yang cair, kita menggunakan sedotan sebagai pipet pepes. Oke guys, selanjutnya kita akan menggunakan bahan singkong. Kemudian ada pepaya. Kemudian kita masuk ke tahap langkah kerja. Bahan yang saya gunakan itu ada singkong, kemudian ada pepaya. Nah, untuk proses langkah kerjanya, itu yang pertama kita potong terlebih dahulu singkongnya, kemudian kita oleskan singkong atau sari-sari singkong kepada kertas buram yang sudah saya siapkan terlebih dahulu sampai benar-benar atau sampai terlihat basah. Ini agak sobek ya, nggak apa-apa lah, nggak jadi masalah. Nah, setelah itu pada pepaya juga sama, jadi kita ambil daging pepayanya sedikit saja teman-teman. Kemudian prosesnya sama, kita oleskan ke kertas buram. Nah, sampai merata ya teman-teman. Nah, setelah itu kita diamkan selama 10 menit. Nanti kita bisa dapat melihat perubahannya. Nah, setelah didiamkan selama 10 menit, tidak terdapat atau tidak transparan pada pepaya. Kemudian untuk singkong juga sama, tidak transparan. Ini menandakan bahwa pada pepaya dan singkong itu tidak terdapat lemak atau lipid di dalamnya. Nah, kita masukkan dulu. Pertama ambil ini, kemudian ambil bahan cairnya ini, kemudian kita simpan di atasnya. Ini untuk air putih. Kita gunakan pada air susu. Nah, jika keduanya sudah dilakukan, kita tunggu sampai 10-30 menit untuk melihat hasilnya. Baik, setelah kita diamkan selama 10 menit, kita lihat hasilnya. Ini pada air putih. Sampel yang pertama yaitu margarin. Ambil margarin dengan menggunakan sedotan, lalu oleskan pada kertas sampul yang telah diberi nama. Sampel yang kedua yaitu minyak. Ambil minyak dengan menggunakan sedotan dan juga oleskan pada kertas sampul yang telah diberi nama. Lalu ratakan dengan menggunakan tangan.
Dan sampel yang ketiga adalah kemiri, lalu kita ratakan kemiri dengan menggunakan tangan pada kertas sampul yang telah diberi nama. Lalu tunggu sampai 10 menit. Nah, setelah 10 menit kita lihat apakah warnanya akan transparan atau tidak. Kita nyalakan senternya terlebih dahulu. Setelah itu kita ambil kertas sampul, yaitu kertas sampul minyak, dan kita lihat apakah transparan atau tidak. Dan yang kedua adalah margarin. Dan juga yang ketiga adalah kemiri. Bahan kacang tanah dan seledri. Oleskan kacang tanah dan seledri ke kertas seperti ini. Kemudian setelah 10 menit lihat hasilnya. Pada kacang tanah, jika diseter seperti ini, maka minyaknya lebih banyak, lebih transparan di kertas ini daripada seledri. Jika seledri seperti ini, setelah 10 menit seledri tersebut mengering, dan ini adalah sisa dari air dari seledri tersebut. Nah, di sini ada alat dan bahannya. Yang pertama itu ada kertas coklat, sampul coklat, ada wortel, ada senter, dan ada santan. Pertama, kita oleskan sampul coklatnya dengan wortel. Yang kedua, kita tuangin santan ke kertas pinggangnya. Lalu kita tunggu kertas ini selama 10 menit. Lalu kita terangin kertas yang sudah kita kasih sampel. Ini dia perbedaan dari wortel baru, dan ini santan. Hasil praktikum pada uji lipid ini yaitu minyak, margarin, santan, kemiri, kacang tanah, dan seledri itu mengandung lipid, sedangkan pada bahan yang lainnya seperti wortel, pepaya, singkong, air putih, dan susu tidak mengandung lipid. Nah, di mana perbedaannya ketika pada bahan tersebut dioleskan pada kertas buram, pada yang mengandung lipid itu dia akan lebih terang atau transparan gitu, seperti berminyak. Sedangkan pada bahan yang tidak mengandung lipid itu tidak mengalami transparan atau seperti berminyak. Nah, hal ini dikarenakan indeks bias dipengaruhi oleh kadar asam lemak bebas, proses oksidasi, dan suhu. Pada lipid yang mengandung asam lemak dengan kejenuhan tinggi tidak memiliki ikatan rangkap sehingga kerapatan mediumnya rendah. Hal ini disebabkan sinar yang menembus kertas buram
mudah diteruskan. Kertas buram menjadi transparan, maka indeks biasnya rendah. Begitu pula ketika suhu tinggi memicu evaporasi, lipid akan menurunkan nilai indeks bias yang dapat memudahkan sinar menembus medium sehingga kertas buram menjadi transparan. Oleh sebab itu, saat cahaya mudah untuk diteruskan ke kertas buram sehingga kertas buram menjadi transparan, menandakan indeks bias yang rendah. Artinya, bahan yang dioleskan ke kertas buram tersebut itu mengandung lipid yang tersusun atas asam lemak dengan kejenuhan yang tinggi dan telah mengalami